Selamat malam para pecinta Midnight Live. Dan selamat malam para pecinta alam. Tapi pembenci koruptor. Kita berjumpa dalam Midnight Live episode 32. Tema kita malam ini layar dan suara. Kabur aja dulu. Ada 4 bintang tamu yang akan kita hadirkan malam ini. Jadi langsung saja kita mulai. Inilah Midnight Live. Ya, sebelum kita berbincang dengan para bintang tamu, seperti biasa kita simak sejumlah informasi yang kadang-kadang bikin kuping risih. Kita mulai berita yang pertama. Selamat datang di Indonesia, tempat di mana rumah lebih sulit dibeli dari HP flagship seri terbaru. Ngerti nggak penonton flagship? Apa sih? Ngertinya gosip aja. Rumah bukan lagi tempat tinggal tapi tempat ngarep. Padahal katanya rumah itu kebutuhan pokok. Tapi kenapa tiap dengar kata-kata KPR, bawaannya malah kepala puyeng rasanya? Bisa aja saya. Mungkin harapan punya rumah sudah selevel menang giveaway. Dapat pasangan anak developer. Atau punya eyang yang warisannya puluhan kapling. Dan kalau Anda tidak punya keduanya, ya ibarat pengen FYP tapi nggak punya HP. Kali ini kita dihibur oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait dan wakilnya Fahri Hamzah. Duet yang katanya punya tujuan yang sama, tapi muncul di media beda arah. Udah kayak lagu Mangu. Berita mereka sulit dicerna, tak lagi sama, puyeng dengernya. Jadi Menteri PKP Marwarar Sirait sempat buka wacana ukuran rumah subsidi mau diperkecil jadi 18 meter persegi dan luas lahan jadi 25 meter persegi. Rumah 18 meter persegi. Buat anak sultan auto gagal paham. Misalnya ya, pagi-pagi kita cecetan sama teman anak sultan nih. Lagi di mana bro? Ini baru bangun mau mesen ojol. Oh mau kemana bro? Males jalan dari kamar ke dapur, naik ojol aja. Lah kita keluar kamar langsung dapur, ruang tamu, garasi, kamar mandi. Nyatu semua. Kesenjangan hunian. Nih buat anak sultan coba bayangin 18 meter persegi itu diisi kasur bisa masuk, diisi lemari masuk, kalau malam biar nggak kemalingan motor bisa masuk, tapi orangnya tidur di pos kamling. Katanya ukuran diperkecil biar harga rumah lebih terjangkau. Bener, nggak cuma harganya terjangkau, setiap sudut rumah juga terjangkau itu. Bangun tidur varises, kaki nekuk terus, nggak bisa selonjoran, belum kepala benjol tiap ganti posisi, ngadep kanan kejedot tembok, ngadep kiri kepentok lemari, berdiri kepentok plafon. Nasib. Kalau Bang Ara bilang diperkecil, Bang Fahri beda. Ia malah minta ukuran rumah subsidi digedein jadi 40 meter persegi. Biar sesuai dengan standar SDGs, Sustainable Development Goals. Muncrat saya. Nah kan jadi maunya gimana? Dua petinggi kementerian beda-beda nih. Bukannya kasih kebijakan malah bikin warga bingung. Tapi katanya perdebatan soal ukuran rumah subsidi belum diputuskan. Mungkin masih debat mereka atau lagi diem-dieman. Udah kayak gebetan lupa tanggal jadian. Panjang urusan. Yang ada silent treatment. Belum selesai soal ukuran rumah, Bang Fahri muncul lagi dengan usul yang katanya bisa nyelamatin program presiden mewujudkan 3 juta rumah. Usul pertama, ia mau naikin pajak rumah tapak atau landed house setinggi-tingginya. Katanya landed house itu so yesterday, nggak zaman. Kata Bang Fahri, negara-negara di dunia trennya sudah rumah vertikal atau rusun. Ya benar, tapi Bang Fahri harus lihat kondisi rusun subsidi kita, apakah layak. Jangankan buat tumbuh kembang anak, buat tumbuhin kesabaran aja kadang susah. Bayangin galon air minum habis. Dan lo tinggal di lantai 4 tanpa lift.
Sampai depan pintu udah habis lagi tuh galon. Aus pas diangkat diminum tuh. Turun lagi deh lo kan. Beli lagi. Naik lagi ke lantai 4. Habis lagi tuh galonnya tuh. Siklus macam apa ini? Kemudian ada usul kedua, menghapus subsidi untuk pembeli. Katanya subsidi untuk pembeli itu salah sasaran. Lebih baik subsidi buat harga tanahnya aja. Katanya biar tanah jadi murah dan harga rumah turun 40-50%. Masuk logika sih, tapi sulit dicerna. Tak lagi sama kenyataannya. Faktanya harga tanah di kota itu lebih kejam dari calon mertua yang memandang kita sebelah mata. Begini nih sebelah mata nih. Terus ngarep harga tanah disubsidi jadi murah. Itu kayak ngarep tukang sate Madura buka pas Idul Adha. Nyaris nggak pernah kejadian kan? Data dari Pinhome per Oktober 2024 nunjukin ada 41 juta orang Indonesia termasuk generasi sandwich yang belum punya rumah. Mayoritas adalah milenial yang sekarang udah kepala 3 dan Gen Z yang tiap hari ngelawak di Instagram tapi dalam hati nangis lihat tagihan kontrakan. Kayak penonton. Di sini ketawa-ketawa, pulang token masih bunyi. Tit, 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 jepret. Tolonglah Pak, jangan bicara rumah murah dari meja rapat dan ruang ber-AC. Coba datang ke kontrakan yang ruang makan, ruang tamu, kamar tidur semuanya nyender ke pintu WC. Ingat, rakyat butuh pemerintah yang memberi solusi, bukan usulan yang berapi-api tapi ujungnya cuma mimpi. Kita lanjut ya. Habis ngomongin rumah murah yang ternyata lebih nyaman hati mantan terindah. Sekarang kita simak informasi soal pulau yang sangat indah. Tempat di mana Tuhan tersenyum saat menciptakannya, tapi manusia tertawa saat menghancurkannya. Bisa aja saya. Kali ini kita akan bahas NKCTRA HI, bukan judul film. Tapi kita cerita tentang Raja Ampat hari ini. Kita tahu Laut Raja Ampat jernih banget. Lebih jernih dari chat gebetan yang penuh perhatian tapi nggak pernah jadian. Bahkan Raja Ampat itu disebut sebagai surga terakhir. Tapi diperlakukan kayak mantan terakhir. Dikeruk, dirusak, ditinggalin. Sadis. Masalah ini mencuat dari beberapa LSM peduli lingkungan. Temuan dari Walhi, Papua bilang ada 3 izin tambang di pulau kecil di Raja Ampat. Kemudian ada aksi aktivis Greenpeace yang datang ke acara konferensi mineral sambil bentang spanduk. Protes sampai diamankan petugas acara. Kita lihat videonya berikut ini. Raja Ampat, Papua bukan tanah kosong. Saya Raja Ampat, Papua bukan tanah kosong. Saya Raja Ampat, Papua bukan tanah kosong. Hal itu kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan ditemukan bahwa ekosistem Raja Ampat rusak, alamnya koyak, karangnya lembek, ikannya stres, warganya nangis. Dan ternyata izin tambangnya sudah ada sejak 2017. Sejak kita masih demen joget Despacito, tapi baru ketahuan pas kita lagi asik joget Garam dan Madu. Hasilnya sakit dadaku, kau buat merindu. Tagar Save Raja Ampat langsung viral. Dari pengangguran sampai anak sultan semua komen di IG, TikTok sampai Twitter. Captionnya, Raja Ampat aja nggak kuat ditambang, apalagi aku yang ditinggal tanpa penjelasan. Bahkan beberapa selebriti ikut menggaungkan tagar Save Raja Ampat, mulai dari Denny Sumargo, Nadine Chandrawinata yang peduli sama kondisi Raja Ampat, hingga Bobon Santoso yang mendesak Menteri SDM mencabut iup perusahaan tambang tersebut. Menanggapi hal ini, Seskap Teddy Indrawijaya bilang, pemerintah gerak cepat tanggapi isu ini. Jos. Asal beneran gerak cepat ya kembaranku. Kata netizen. Jangan sampai cepatnya kayak nunggu Pemda nambal jalan rusak. Sampai Mbappe dinaturalisasi juga nggak mulus tuh jalannya.
Lalu Menteri SDM Pak Bahlil juga sudah turun tangan, aktivitas tambangnya dihentikan sementara. Ya, sementara, masih evaluasi dulu. Semoga aja bakal dihentikan selamanya kalau benar terbukti merusak alam. Tidak cuma para punggawa kabinet, Presiden Prabowo juga sudah kasih statement. Beliau dengan tegas bilang, tidak bisa dibiarkan. Mantap. Raja Ampat bukan sekedar masalah menambang cadangan nikel, tapi ini masalah cadangan hati nurani. Ingat, Raja Ampat itu warisan, bukan wahana investasi. Jangan sulap surga jadi neraka, hanya demi cuan-cuan orang yang serakah. Jangan tunggu Raja Ampat hanya jadi kenangan di wallpaper HP yang harus bikin dari ChatGPT. Karena aslinya sudah tidak bisa dilihat lagi. Come on, Raja Ampat adalah harta bagi Indonesia dan khususnya warga Papua. Janganlah mengubur surga hanya karena segelintir orang gila harta dan satu negara cuma dapat air mata. Kita lanjut lagi ya. Kalau Raja Ampat dan urusan rumah yang nggak kebeli bikin kita sedih, kali ini kita kasih berita happy. Tapi buat para wakil menteri, kalau kita ya makin sedih aja. Jadi di saat banyak rakyat yang nganggur, susah dapat kerja, susah beli rumah, apalagi mau liburan ke Papua, para wakil menteri kita jabatannya nambah. Merangkap komisaris BUMN. Jadi kalau kalian dapat 2 panggilan sebulan, udah kepedean, bakal keterima kerja, nggak bakal relate sama rangkap jabatan ini. Ini 1 orang 2 kursi, 2 jadwal notifikasi, 2 jadwal rapat, dapat notifikasi 2 kali, gajian sebulan, belum tunjangannya. Lah kita gaji belum tentu bisa menunjang gaya hidup. Menanggapi rangkap jabatan itu, pihak istana, Ketua Kantor Komunikasi Presiden Bang Hasan Nasbi bilang itu tidak langgar aturan. Nah ini pepatah bilang, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Kalau buat wakil menteri mungkin diganti jadi sekali nongol 2-3 jabatan kududuki. Asal kantong terisi, rakyat protes urusan Bang Hasan Nasbi. Klarifikasi mulu soalnya. Sabar ya Bang. Emang tugasnya. Bisa aja saya. Rakyat jangan iri ya, kalau dapat juga kok. Kalian juga dapat, tapi dapatnya overthinking. Banyak anak Gen Z ngeluh, aku capek nganggur, aku stres, aku overthinking. Loh, jabatan wamen itu bikin lebih stres. Bayangin nih, kalian jadi wamen rangkap jabatan lagi. Pagi rapat di kementerian, siang rapat di BUMN, sore klarifikasi, malam sampai rumah diinterogasi. Gitu aja terus sampai lupa ngerapetin hati nurani. Siklus macam apa ini? Uye. Gak cuma ngeluh, Gen Z bisa langsung nangis sambil peluk Labubu. Muter lagu Mangu pakai Spotify gratisan. Jadi selama ini aku gagal karena aku gak berbakat. Atau aku cuma nggak punya kerabat pejabat. Lagi sedih menghayati, muncul iklan Spotify-nya. Cerita kita sulit dicerna. Promo kode yang terbaru, cek keranjang kuningnya kakak. Dari sedih jadi emosi. Ingat ya gengs, kerja keras itu penting, tapi kerja dekat orang penting itu lebih penting. Jadi buat kalian yang masih nganggur, yang CV-nya nggak dilihat-lihat, yang kirim lamaran lewat email dibales bot, jangan sedih. Karena dalam hidup ini ada yang kerja keras buat naik jabatan, ada juga yang cuma kerasin suara, tahu-tahu naik semua. Masih mau lanjut apa udahan? Lanjut ya? Saya sih pengennya udahan. Aus nih. Tapi belum ada iklan. Jadi kita baca aja ya. Informasi terakhir kita bahas soal korupsi yang gak habis-habis. Beda sama gaji penonton yang awal bulan sudah nambah daftar kasbon. Utang warung depan tuh bayar dulu. Kalau puisi Sapardi Djoko Damono, hujan di bulan Juni, dirahasiakannya rintik rindunya. Nah kalau pungli di kasus ini, dirahasiakannya transfer duitnya. Kali ini kasus korupsi terjadi di Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Kementerian Ketenagakerjaan. Update terbaru, KPK menetapkan 8 orang tersangka kasus pemerasan terhadap tenaga kerja asing atau TKA.
Yang salah satu tersangkanya adalah staf ahli menteri. Gak tanggung-tanggung, total pemerasannya mencapai 53,7 miliar rupiah. Kalau dibeliin rumah dapat 350 rumah subsidi tuh. Sekomplek dapat tuh. Dari 53,7 miliar itu, duit 8,94 miliarnya dipakai makan-makan dan party-party. Bareng 80 staf Dirjen Bina Penta Kemenaker. Dari office boy sampai dirjen, kita party-party. Meja 8 tambah lagi. Meja nomor 2 kasih mic-nya. Duit korupsi buat makan-makan mules gak tuh Purut? Duit miliaran buat party, sebulan joget sambil melet-melet. Bah. Kayak muncrat kan? Informasi dari KPK ini sepertinya mengungkap fenomena puncak gunung es. Karena praktek ini sudah dilakukan sejak tahun 2019 sampai 2024. Bahkan pelaksana harian Direktur Penyidikan KPK, Budi Sokmo Wibowo bilang bisa jadi praktek pemerasan itu terjadi sejak 2012. Ironis, tenaga kerja asing datang karena negara kita butuh investasi biar menambah pendapatan, tapi nyatanya yang terjadi justru pemerasan. Itu pegawai kementerian apa preman berseragam? Jadi buat para pejabat kementerian, tolonglah kerja layani rakyat dengan baik dan benar. Jangan malah bikin negara ambiar. Investasi harusnya dilindungi dan diawasi, biar negara untung. Rakyat juga bisa kerja, bukan malah mengintimidasi dan party-party dari hasil korupsi. Iya, itulah sajian pembuka kami di Midnight Live. Selanjutnya kami akan membahas film dan musik terbaru bersama bintang tamu kita hari ini. Siapa mereka? Mereka siapa? Jadi tetaplah di Midnight Live. Jadi Rika, yang tadi bener Nyai Santi. Begitu harapan semua cantrik Nyai, Mas. Termasuk saya. Semua perasaanku ke kamu ada di buku ini, Tri. Cara bisa dikandani. Lupakan Jaya. Baca berita, korupsi lagi, korupsi lagi. Gimana kalau kita bahas film aja kali ya? Oh, ada suara telepon. Halo. Halo, udah diangkat belum nih? Udah dong, kan saya udah ngomong ini. Oh iya, maaf. Ini siapa ya? Rahasia. Bisa bicara dengan Valentinus Lesa? Ya, saya sendiri. Sendiri? Iya, sendiri ya. Kasihan banget. Mau ditemenin nggak? Boleh deh. Nih katanya di samping kamu saya nih. Oh, ada di sini ya. Oh iya. Moga-moga lucu ya penontonnya ya. Iya ya. Saya tutup deh. Sendirian aja nih. Sama siapa nih? Ini ada saya buat temen nih. Ini kan yang kemarin. Ya, iya emang sih. Jessica. Jessica. Bajunya aja yang beda. Iya, sekarang biru nih. Sekarang biru. Sesuai dengan warna Midnight Live. Iya. Hari ini kita punya bintang tamu. Wah, siapa dia? Dia siapa? Wah, sutradara terkenal dan juga aktris terkenal. Aktris senior ini. Pasti pernah nonton filmnya. Pernah dong. Dan sudah tidak asing lagi untuk masyarakat Indonesia. Langsung saja kita sambut Sambut aja. Hanung Bramantyo dan Lola Amaria. Selamat datang. Welcome. Selamat datang, Mbak Lola, Mas Hanung. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi dong. Silakan duduk. Aduh. Nih gimana Bapak? Mas Hanung, tadi gimana acting saya? Hancur kan? Saya pas ke toilet tadi. Nggak ngeliat dong. Yaudah deh, Kita saya lagi pamit. ngobrol nggak ngelihat. Saya pamit dulu deh ya. Saya mau belajar acting lagi. Oh, Biar ikut casting. oh iya. Sukses ya. Sukses, thank you bro. Oke. Mundur nih. Mundur. Ah, bosan ah. Kita berikan tepuk tangan untuk Otong. Mas Hanung, Mbak Lola, apa kabar? Terima kasih sudah hadir di Midnight Live. Kita bicara film Go Walk ya. Pas itu berarti. Pas ya? Pas di Midnight.
Oh, menurut Mas Anung pas ini ya. Jam malam. Jam malam ya. Mas Anung, mungkin bisa cerita sedikit Mas Anung. Ini pertama kali saya lihat posternya, saya kira film horor ini. Iya, saya juga yang merasa juga horor. Tapi aslinya Bukan, ini film drama sebetulnya. Cuma kan karena ini temanya kan tradisi, jadi kalau orang tuh ngelihat kalau udah ngomongin ini ngomongin tentang tradisi ya, budaya itu kan kayaknya berat gitu kan. Ya makanya harus dibalut secara kekinian. Nah kekinian itu apa? Ya kan, nah, kebanyakan kan sekarang film yang lagi hits itu kan horor, drama romance, terus di situ juga ada komedi gitu kan. Nah 3 ini saya balut akhirnya untuk bisa membungkus film Gowok ini, tema tradisi ini. Biar apa ya? Biar entertain gitu. Oke, jadi harus ada nuansa horornya? Ada horornya. Oke. Karena kan kita bicara tentang tradisi Jawa kan. Iya. Dan sekarang ini kan saat orang ngomongin Jawa itu selalu horor kan. Sebagai orang Jawa saya ngerasa, wah berarti saya menyeramkan sekali. Tapi ini Jadi menarik itu. karena penayangan perdananya aja di luar negeri. Iya. Apa itu. alasannya ini? Wah alasannya jangan tanya saya. Saya cuma diundang. Iya. Saya juga kaget karena kan saya belum pernah ya saya membuat sebuah film saya peruntukkan untuk festival itu jarang. Terus tiba-tiba saya ditelepon, tiba-tiba saya di email, Hanung kamu punya film apa tahun ini gitu kan. Terus saya punya 2 film, Cinta Tak Pernah Tepat Waktu, film drama romance sama film Gowok ini gitu kan. Saya kirim mereka ke sana dan yang keterima Gowok gitu kan. Karena mungkin ada kata-kata Kama Sutra Jawa. Dan Rotterdam, Belanda ya, di Belanda itu saat ini tuh lagi sedang gandrung-gandrungnya dengan Indonesia. Gitu. Jadi segala hal Indonesia itu pasti akan dia konsumsi dengan dengan antusias. Gitu lah. Apalagi ada kata-kata Kama Sutra Jawa. Apa ini gitu kan? Jadi mereka. Tapi nanti kita munculin trailernya juga ya. Tapi usai jeda. Nanti kita akan juga ngobrol dengan Mbak Lola. Kita jeda dulu. Kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Mania mana suaranya? Film Gowok sudah tayang di bioskop kesayangan Anda. Kita langsung lihat trailernya berikut ini. Jadi Rika, yang tadi bener Nyai Santi. Begitu harapan semua cantrik Nyai, Mas. Termasuk saya. Semua perasaanku ke kamu ada di buku ini, Tri. Cara bisa dikandani. Lupakan Jaya karena dia tidak pernah menepati janjinya. Pak, nonton surat lagi ku Laura. Renanan, Duk. Tri, aku sudah ingatkan. Cari ilmu itu, Nyai. Atau aku akan mengakhiri hidupku lagi. Aja, Tri. Jika laki-laki yang pernah menjalani Gowok akan menjadi laki-laki yang memuaskan perempuan. Nanging Mas Jaya, langkung saking menika Romo. Tenang saja, Ndoro Ayu. Kebetulan saya akan Gowok di Mas Bagas. Tadi malam pas terjaga kamu kasih saya apa toh? Rasanya edan. Kudu cepet rapi ke Bagas. Ibu kan sangat ingin Bagas menikahi Putri Fatma, Bu. Wonten apa sebenarnya? Kamu apakan Bagas sebenarnya? Jawab, Tri. Keren ya. Penasaran banget. Nonton nanti ya? kita nonton berdua ya Jessica ya. Iya, kan udah tayang 5 Juni. Iya, pas weekend nanti kita Pas weekend, jalan besok ya. berarti ya. Besok dong. Nah, lanjut lagi kita akan berbincang soal film Gowok. Jangan senyum-senyum begitu dong penonton. Kan saya biasa. Saya kan ngajak Jessica nonton. Mbak Lola, ini kan kayaknya Mbak Lola, saya baru ngeliat Mbak Lola lagi main film. Mungkin sudah 10 tahun Mbak Lola vakum di depan layar lebar begitu ya. Nah, ketika ditawari menjadi pemeran utama dalam film Gowok Kama Sutra Jawa,
apa yang dikatakan oleh Mas Hanung pertama kali kepada Mbak Lola begitu? Apa ya Mas? Yang membuat Mbak Lola, oke, saya terima tawaran ini. Ada orangnya loh di sini. Dari sudut pandang Mbak Lola dulu nih. Enggak, sebenarnya saya dapat naskah, kemudian tawarannya tuh main film. Terus waktu itu saya memang lagi nggak kepingin di depan layar kan, memang selalu sibuknya di belakang layar. Terus kemudian datang naskah judulnya Gowok, yang bikin Mas Hanung. Terus, Gowok mau difilmin? Saya memang tahu ada cerita Gowok udah lama, tapi mau difilmin tuh kayak gimana gitu. Terus akhirnya manajemen saya waktu itu bilang nanti minggu depan Mas Hanung mau ketemu, cari waktu. Bacalah saya kan skenarionya itu, terus ketemu. Hal pertama yang saya tanya justru kenapa Mas kamu casting saya di sini? Terus ya udah emang kamu yang paling cocok kayaknya. Terus udah gitu ada beberapa hal juga yang concern saya tanyain sama Mas Hanung, misalnya adegan seksnya, kemudian lagi ya ada banyak lah, terus diskusi-diskusi panjang mengenai posisi perempuan gitu, terus lawan mainnya siapa aja. Dan ketika udah ketemu nggak lama saya menyatakan untuk bersedia ikut di produksi ini. Jadi menurut Mas Hanung paling cocok ya Mbak Lola ya? Saya ngerasa nggak tahu ya, ngerasa dia aja gitu. Dan 2 tahun yang lalu itu saya pas haji ya kan, saya tuh kayak ngelihat Lola gitu, kayak ngelihat Mbak Lola tuh naik ke eskalator gitu kan, ini kayaknya Lola Amaria deh gitu kan. Tapi kan memang situasi di Mekah itu kan padat, emang padat, terus kemudian kadang-kadang aneh gitu kan, dari ribuan orang, dari berbagai macam wajah di situ, kenapa wajahnya Lola Amaria ada di situ gitu loh, di muka saya gitu kan. Tapi emang saya di situ kok Mas. Nah aku baru tahu setelah dia balik kan. Nah habis dari situ kan udah, kayaknya Lola Amaria deh. Oh ya mungkin aja dia haji gitu kan. Oke, nah setelah itu terus kemudian ada filmnya dia yang apa? Yang Exil ya. Nah ada film dia Exil ya, kebetulan memang saya begitu suka concern dengan tema-tema tahun-tahun 1960, 65 gitu kan. Wah ini menarik nih, aku nonton. Wah sangat emosional ketika aku nonton. Terus wah kayaknya menarik juga ya kalau dia main film gue ini. Tapi dia udah haji, gimana ya? Aku mikir gitu kan. Dia haji. Tapi nggak apa-apa, ya kan. Mungkin fansnya dia akan lebih percaya bahwa film ini bukan film seks karena pemainnya haji. Ya gitu. Gitu. Trik saya gitu kan. Karena memang sebenarnya awalnya saya mau buat film ini bukan karena pengen nge-seks, itu enggak gitu loh. Karena ini ada sebuah profesi yang menurut saya mulia, ya kan. Kenapa mulia? Karena ada seorang perempuan yang dia merelakan tubuhnya untuk ngajari laki-laki agar supaya laki-laki itu pinter memahami perempuan. Tapi risetnya ada ini? Iya ada. Saya kenapa suka sama tema ini? Saya amazed, bukan suka ya. Saya kaget. Ternyata di budaya saya Jawa ada yang seperti ini. Karena yang saya tahu laki-laki itu harus dilayani sama perempuan. Karena di doktrin bapak saya, nenek moyang saya tentang Jawa itu kan begitu. Laki-laki itu pemimpin, laki-laki itu apalagi laki-laki anak pertama gitu kan, itu harus dihargai. Bahkan dipegang kepalanya oleh adiknya nggak boleh, itu kualat apa segala macam. Jadi sangat patriarkal sekali, itu yang saya tahu gitu kan. Dan itu mendarah daging ke saya waktu saya dipegang kepalanya sama adik saya itu saya bisa marah. Marah banget banget pada saat itu. Apalagi sama teman sendiri ya. Ya, sama adik aja marah banget. Ya. Jadi gitu. Kalau pegang yang lain. Oh gitu ya. Makanya ketika ngelihat ada baca artikel Gowo, kok seorang laki-laki diajarin untuk bisa membahagiakan perempuan, untuk memuaskan perempuan. Dan menyebutnya adalah Kama Sutra Jawa. Karena setahu saya Kama Sutra kan dari India. Nah kalau Kama Sutra yang dari India saya tahu, ya kan, bahwa memang ada buku kitab mengajari perempuan agar supaya memuaskan laki-laki dengan berbagai macam gaya apa segala macam gitu-gitu kan. Nah ini Kama Sutra Jawa ternyata kebalikannya. Wah ini menarik ini. Ini sesuatu hal yang buat gua harus. Nah, tapi gimana ya
cara membuat sebuah film yang orang biar konotasinya enggak negatif ya kan. Tadinya udah aku bikin film gowo aja, tapi ketika ada cuma ngomongin gowo doang, orang mengiranya horor. Horor ya, itu kan. Gak mungkin kan gowo itu roman yang menyentuh ya, gak mungkin kan judulnya gowo gitu kan, kecuali judulnya cowok. Nah, itu kan. Beda tuh, beda gitu kan. Nah itu karena itu makanya tak kasih tagline Kama Sutra Jawa makin ketika ada Kama Sutranya langsung orang pasti plus tuh ya. Gitu kan filmnya 21 plus kan, 21 plus kan, 21. Itu waktu itu kita nggak kepikiran bahwa film ini akan 21 plus. Bahkan pada saat dibawa ke Rotterdam Film Festival, kita nggak ada ekspektasi apa-apa ini akan 21 plus. Yang jelas itu kita edit sesuai dengan skenario, sesuai dengan hati kita, ya kan, mood kita. Udah setelah pulang dari Rotterdam mau tayang di Indonesia dibanderol 21. Kagetlah kita. Wah, kenapa 21? Kan bisa 13. Kan pemainnya haji ya. Religi kan. Ternyata begitu tayang 21 diburu orang, Mas. Iya itu kaget aku tuh. Karena diburu orang. Iya, diburu penonton. Jadi pas pre-sale tiket itu kan kita gini. Jadi sebelum itu kenapa 21? Waduh, kita pusing kan. Sementara ada aturan bahwa film apapun ya, bukan hanya gowo, film yang diklasifikasikan oleh LSF 21 hanya boleh tayang jam 7 ke atas. Jam 20, nggak bisa tayang jam. Per hari ini berapa jumlah penonton? Per hari ini 50.000. 50.000? Per hari ini? Per hari ini? Udah 100.000 lebih. 100.000 lebih. 100.000 orang sudah digowok Nyai Santi. Mungkin kita bisa bicara soal Nyai Santi ya. Iya, pengen tahu sih sebenarnya Mas Anung, gowok itu karakter yang ingin ditonjolkan dari Nyai Santi itu apa sih? Otoriternya kah? Atau mungkin dedikasinya kah? Atau apa sih? Saya kagum aja ada seorang perempuan yang merelakan tubuhnya untuk ngajarin, untuk membuat laki-laki menjadi dewasa, memahami tentang seluk-beluk tubuh perempuan, mana bagian perempuan yang boleh dipegang dan mana yang tidak boleh dipegang sebelum waktunya menjadi muhrim. Itu ternyata butuh pelajaran. Karena kalau tidak dilakukan oleh seperti itu, mereka akan mencari mencari cara sendiri. Dan gowo ini membantu orang tua yang tidak punya kemampuan untuk menjelaskan itu ke anaknya. Terus terang kayak saya itu, kalau anak saya udah mulai pacaran, ya kan, saya bingung mesti harus kasih tahu, nak kamu jangan nyentuh ini ya nak ya, nggak bisa saya. Nah karena itu makanya profesi gowo pada saat itu betul-betul dibutuhkan. Tantangan Mbak Lola dalam memerankan peran gowok ini, tantangan tersulit? Yang pertama itu saya belum pernah, maksudnya saya udah 10 tahun kan gak di depan layar. Ya kagok pasti iya, terus sekalinya dapat peran harus menggowok gitu kan. Terus ini kompleks sekali karena memerankan Nyai Santi dari umur 30 sampai 45. Ada jeda kemudian berganti anak angkatnya dari umur belasan sampai puluhan gitu, 20-an sekian. Dan secara emosional sangat sulit. Kemudian juga ada beberapa adegan yang intim dan itu juga concern gitu. Ternyata di adegan tersulit itu yang mungkin ini juga golden scene-nya Mas Hanung ya, di adegan intimasi itu kami para pemain bahagianya adalah diberi coach, intimasi coach, sehingga ketika melakukan adegan tersebut kami merasa nyaman, masing-masing pemain merasa nyaman dan ada batasan. Dan juga di setnya itu tertutup ya, hanya beberapa yang memang punya kepentingan. Dan kita ada kostum khusus, jadi nggak kemudian benar-benar. Kan itu kan telanjang punggung, depannya kan nggak mungkin ya. Jadi pasti ada ini khusus gitu. Ada kostum khusus untuk menutupi bagian-bagian sensitif. Betul. Dan saya juga bilang, Mas boleh nggak aku lihat shotnya kayak apa? Jadi sebelum syuting tuh Mas Hanung kasih shot listnya lah. Oke lah gitu, dan saya yakin kasih storyboardnya, kita bikin storyboardnya digambar, jadi saya yakin ini hasilnya bagus gitu. Ini nggak sesuatu yang eksploitatif ya, tapi sesuatu yang sensual tapi
masih dalam batas bukan vulgar. Oke. Yang jelas membuat pemain tetap nyaman dalam proses syuting tadi ya, Mas Hanung. Jadi banyak triknya tadi yang seperti disampaikan oleh Mas Hanung ya. Kalau kita bicara soal nilai edukasi yang ingin disampaikan kepada masyarakat, apalagi per hari ini sudah 100.000 orang yang menonton Gowok begitu ya. Mungkin dari Mas Hanung, apa sih yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Ya bahwa laki-laki ternyata harus melayani perempuan, bukan sebaliknya. Ketika berada di rumah. Jadi di rumah itu tuh adalah wilayah perempuan sebetulnya, bukan wilayahnya laki-laki. Jadi laki-laki kan dia hidupnya kan bebas di luar, bekerja, berburu, kayak nggak aturan jam. Mau berburu jam 12 malam, mau ke meeting, kan bebas. Sementara kalau perempuan kan penuh dengan batasan-batasan. Nah ketika dia pulang ke rumah, ya kan, kalau perempuan itu diminta untuk melayani laki-laki, terus sementara perempuan dari pagi, dari jam 7 itu udah mendidik anak, udah masakin, udah nyuci, udah merawat rumah lah. Masa malam dia masih harus melayani, gitu kan. Jadi dibalik energinya ketika sudah habis oleh anak, oleh rumah, maka ketika laki-laki pulang, maka itu harus ada tempat khusus mereka di ruang private itu saling saling memanjakan satu sama lain, saling mengisi, soal perasaan, gitu loh. Kalau dari sudut perempuannya gimana sebagai Nyai Santinya? Saya merasa edukasinya adalah ini suatu bentuk keseimbangan ya, bahwa berhubungan itu harus seimbang. Komunikasinya baik apapun itu ya, baik dalam urusan bukan cuma seks tapi hal yang lain dalam rumah tangga, karena mereka kan berdua. Jadi kalau nggak seimbang pasti akan berbahaya gitu. Jadi di Gowok ini mengajarkan bagaimana menjadi seimbang antara laki-laki dan perempuan. Ya, karena penting itu ya untuk menjaga keawetan rumah tangga pastinya. Kita berikan tepuk tangan untuk Hanung Bramantyo dan Lola Amaria. Semoga sukses untuk film Gowok. Amin. Nonton ya? Pastinya. Pasti. Semoga tercapai targetnya. Minta di Gowok nggak habis nonton. Sama pasangannya. Oh iya. Nanti kita minta nasihat dari Mas Hanung langsung. Terima kasih Mas Hanung sekali lagi dan juga Mbak Lola. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi dan kami masih akan kembali dengan bintang tamu yang lainnya. Jadi tetaplah di Midnight Live. Jessica, kamu suka kopi nggak Jessica? Suka dong, Reza suka banget ya? Suka banget, Reza suka. Suka banget dong. Nah kebetulan kan kita... Sepada. Sepadanya mana? Itu sepeda. Oh iya. Mas, mohon maaf tadi belum pesan apa-apa. Oh salah ruangan saya. Apa nih? Kopi dong. Kamu siapa? Saya kan Otong and the Coffee and Eatery. Oh, oke. Kopinya saya bawa kopi, eaternya saya bawa LC. Apa tuh? Lempar cakalang. Buat Jessica dong. Cakalang apa besok? Besok deh. Buat Jessica ya. Iya boleh. Nah kebetulan juga bintang tamu kita malam ini berhubungan dengan kopi. Dan akan juga perform loh di Midnight Live. Langsung saja kita undang Abdul and the Coffee Theory. Selamat malam, Mas. Mas Abdul, selamat datang di Midnight Live. Silahkan duduk. Iya, kita ngobrol-ngobrol dulu. Berikan tepuk tangan lagi untuk Mas Abdul. Mas Otong and the Coffee Eatery, silahkan duduk di sini. Silahkan duduk. Duduk sini. Saya duduk. Silahkan duduk. Ada pesanan dari rumah sebelah. Nggak usah duduk. Mas Abdul, apa kabar? Baik, alhamdulillah baik banget. Iya, jadi ada lagu terbaru dari Abdul and the Coffee Theory. Iya betul. Judulnya Kabur Aja Dulu. Ini kayak yang sempat viral di medsos ya beberapa waktu lalu ya. Ini inspirasinya dari mana Mas Abdul? Gimana ya, karena waktu itu kebetulan aku lagi manggung, kalau nggak salah sekitar sebulan atau sebulan setengah yang lalu gitu ya. Terus tiba-tiba ada yang, gue ingin
bikin lagu spontan nih. Kira-kira lo ada ide yang kabur aja dulu. Terus akhirnya gue langsung. Oh dari penonton itu? Iya nonton bilang coba kabur aja dulu. Terus akhirnya gue langsung biarkan aku kabur aja dulu gitu. Terus akhirnya ref itu akhirnya jadi sih gue jadiin. Jadi refnya aja dulu. Setelah itu baru teman-teman bilang kenapa nggak buat aja lagunya. Ya udah akhirnya kita langsung kerjain lagunya, nggak sampai seminggu 2 minggu kita rilis lagunya. Seminggu 2 minggu doang? Iya, jadi maksudnya kita selesaiin dalam berapa hari, terus kan biasanya prosesnya untuk rilis kan ada waktunya tuh ya. Berarti sekitar seminggu 2 minggu akhirnya udah ada di streamingnya gitu. Sebenarnya genrenya apa ini? Genrenya masih pop sih sebenarnya. Masih pop ya? Pop ya, pop ada unsur-unsur apa ya, urban apa ya, pokoknya ada jazznya dikit tapi ya masih pop sih sebenarnya. Keren. Apa yang ingin disampaikan ke pecinta musik di Indonesia terkait dengan lagu ini? Lagu ini sebenarnya mau ngasih tahu nggak apa-apa juga kita untuk kabur aja dulu kalau lu sakit hati atau sama pasangan lu atau sama siapa lah yang nyakitin lu. Lu bisa mungkin liburan sebentar bersama teman-teman atau sama keluarga. Boleh, nggak apa-apa. Jessica pernah kabur aja dulu untuk menyembuhkan diri dari patah hati? Tentunya pernah dong. Gen Z kan harus kabur aja dulu. Tiba-tiba off aja semua Instagramnya. Tiba-tiba udah pergi. Menyendiri dulu. Kalau Otong? Saya kalau kabur diusir mertua. Saya stay di rumah. Iya. Harus stay di rumah ya. Jangan pulang kantor terus karaoke. Gak pernah kan gitu-gitu kan? Kan sebulan sekali. Itu juga pakai duit mertua ya? Iya. Tawan dah. Nah. Mas Abdul juga akan perform ya? Iya. Membawakan lagu Kabur Aja Dulu. Iya. Gimana penonton? Kita akan lihat bersama-sama ya penampilan dari Mas Abdul ya. Baik, langsung saja sebagai penutup Midnight Live pada malam hari ini kami pamit undur diri, dan bagi para pemirsa Midnight Live, Aumania dimanapun Anda berada, kita nikmati lagu dari Abdul and the Coffee Theory, yaitu Kabur Aja Dulu. Kami persilakan. Biarkan aku kabur aja dulu, biar ku sembuhkan sakit hatiku ini. Tak mampu lagi aku berdiri tanpa dirimu di kota Jakarta. Aku berlari tanpa henti, meninggalkan semua yang mengingatkan dirimu. Cerita yang telah kita ciptakan, bayangmu hantui sudut kota ini. Masih ku ingat katamu, kau takkan pernah tinggalkan diriku. Masih teringat pelukmu, seakan kau selalu di sampingmu. Biarkan aku kabur aja dulu, biar ku sembuhkan sakit hatiku ini. Tak mampu lagi. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.